Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ulum, NPM 2517053018. Kali ini saya akan menjelaskan protes tentang Grab Travel Sal. Yang pertama adalah membuat Grab terlebih dahulu. Sini Grabnya. Ini Grabnya yang kita buat. Selanjutnya program menampilkan Grab. Di sini fungsi for not in Grab digunakan untuk mengulang semua not. Lalu fungsi print di sini digunakan untuk menampilkan not dan tetangga-tetangganya. Lalu output yang keluar akan kurang lebih seperti ini. Ya, oke, seperti ini. Lalu selanjutnya menghitung jumlah vertex. Fungsi jumlah vertex, fungsi len ini ya digunakan untuk menghitung jumlah data. Pada Dictionary, karena di datanya ada 6 Grab ini, maka jumlah vertexnya adalah 6. Lalu hasilnya ditampilkan, maka output yang keluar kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada menghitung jumlah edge. Di sini program mengulang semua not. Di sini ada fungsi len grab not. Ini digunakan untuk menghitung jumlah hubungan dari not. Oke. Program ini mengulang semua not, semua edge, lalu dijumlahkan. Contohnya di sini A mempunyai 2 HG, B juga 2, kemudian C 1 dan E 1. Total HG-nya adalah 6. Kemudian output ditampilkan menggunakan fungsi print jumlah HG. Ini ya guys. Maka output yang keluar nanti jumlah HG-nya adalah 6. Lalu selanjutnya adalah jenis Grab. Program juga menampilkan jenis Grab menggunakan fungsi print jenis Grab. Fungsinya untuk menampilkan jenis Grab. Nah, disebut output di sini keluarnya adalah Grab berarah. Nah, disebut Grab berarah karena setiap hubungan memiliki arah tertentu. Contohnya A ke B, bukan B ke A. Lalu selanjutnya adjacency list. Nah, di sini ada fungsi print for the not. Di sini adjacency list adalah untuk menyimpan Grab menggunakan daftar tetangga. Contohnya A memiliki tetangga B dan C, maka ditulis A. Outputnya di sini akan ditulis A sama dengan B dan C. Kelebihan adjacency list ini adalah untuk menghemat memori dan cocok untuk Grab dengan sedikit HG.
Lalu yang selanjutnya ada adjacency matrix. Selain adjacency list, grep juga bisa disimpan menggunakan adjacency matrix. Pertama, program mengambil semua nodes. Di sini fungsi nodes dan len nodes di sini adalah nodes berisi 6, kemudian program membuat matriks. Di sini membuat matriks 6 kali 6 kali 6. Oke, semua isi awal bernilai 0, mengisi matriks. Bagian fungsi ini artinya apa? Jika ada hubungan antar nodes, maka isi matriksnya menjadi 1. Lalu di sini ada fungsi print untuk menampilkan output. Outputnya kira-kira kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini outputnya ini akan keluar, dan seterusnya keterangannya. Angka 1 berarti terhubung, angka 0 berarti tidak terhubung. Selanjutnya ada BPS. Sekarang masuk ke algoritma traversal graph. Nah, di sini ada BPS atau breadth first search atau penelusuran melebar. Di sini ada fungsi from collection import the queue untuk mengimpor the queue terlebih dahulu. Nah, the queue digunakan sebagai queue atau antrian. Di sini fungsi dev BPS, fungsi ini untuk menerima grab star atau node node awal. Lalu Q ini digunakan untuk variabel BPS. Q ini digunakan untuk variabel BPS. Lalu di sini ada visited, fungsinya adalah untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. Kemudian Q digunakan untuk menyimpan antrian node. Oke. Lalu proses BPS, while Q digunakan untuk memproses BPS. BPS artinya apa? Selama Q tidak kosong, node diambil dari depan, kemudian dicek apakah sudah dikunjungi. Jika belum, dimasukkan ke visited node Q pop left. Fungsi pop left ini adalah mengambil data paling depan. Kemudian program memeriksa tetangga node menggunakan for nextborn in grep node. Jika tetangga belum dikunjungi, maka tetangga dimasukkan ke queue. Kemudian return, kemudian print BPS ini adalah hasil BPS atau keluaran BPS, hasil BPS. Nah, kurang lebih output yang keluar seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya ada DFS. DFS berarti depth first
source atau penelusuran mendalam. DVS menggunakan rekursi. Fungsi di sini ada fungsi def DVS. Nah, penjelasannya adalah node adalah node saat ini. Ini kemudian pctet adalah menyimpan node yang sudah dikunjungi. Kemudian sini ada fungsi if. Ini digunakan jika node belum dikunjungi. Jika node dikunjungi, jika node belum dikunjungi, maka akan dimasukkan ke pctet. Lalu DPS masuk lebih dalam. Program memanggil dirinya sendiri menggunakan fungsi for. Nah, ini disebut rekursif. Kemudian fungsi print ini adalah hasil. Kurang lebih output yang keluar akan seperti ini. Nah, di sini ada perbedaan utama antara DFS dan BFS. Kalau BFS itu melebar, kalau DFS itu mendalam. Kemudian yang terakhir adalah mencari jalur tercepat. Nah, di sini ada fungsi untuk mencari jalur tercepat. Nah, program menggunakan BFS karena BFS cocok untuk mencari jalur tercepat pada grep sederhana. Di sini fungsi def ini digunakan untuk menerima node awal dan node tujuan. Lalu qappend di sini digunakan untuk menyimpan jalur lengkap. Lalu di sini ada if currents. Fungsi if currents node digunakan untuk apabila node tujuan ditemukan, program langsung mengembalikan jalurnya. Nah, di sini hasil tercepatnya adalah A, C, dan V, F. Jumlah langkahnya di sini 2 karena A ke C 1, C ke F 1, maka totalnya ada 2. Nah, kesimpulan dari program ini adalah program berhasil membuat grep berarah, membuat grep berarah. Oke, ini tadi grep berarah, menghitung vertex dan edge-nya, menampilkan adjacency list dan matrix, lalu melakukan traversal BVS dan DVS dan menemukan jalur tercepatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.